Liverpool berhasil mencuri kemenangan tipis 1-0 atas Paris Saint-Germain, PSG, di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis dini hari WIB, 6 Maret 2025. Namun, di balik euforia kemenangan, kenyataan di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tim asuhan Arne Slot justru dipermalukan secara taktik oleh Luis Enrique. Sejak peluit pertama dibunyikan, PSG tampil dominan. Dengan penguasaan bola yang superior dan transisi cepat, mereka menekan Liverpool hingga tak berkutik. Luis Enrique merancang strategi yang begitu rapi dan dinamis. Lini tengah yang dikomandoi Fabian Ruiz, Vitinha, dan Joao Neves mengontrol permainan dengan presisi, merebut bola dengan agresivitas, dan memutus setiap upaya Liverpool untuk membangun serangan balik. Terets dibuat tak berdaya. Tekanan tinggi PSG membuat Liverpool lebih sering kehilangan bola, sementara trio penyerang mereka terisolasi, tanpa suplai yang cukup untuk mengancam gawang lawan. Di sisi lain, serangan PSG begitu eksplosif. Vichak Kvaratskhelia hampir mencetak gol spektakuler, Bradley Barcola berkali-kali merepotkan pertahanan Terets, dan Ousmane Dembélé memberikan mimpi buruk bagi sisi kanan Liverpool. Jika bukan karena Alisson Becker, Liverpool bisa saja mengalami malam yang menyakitkan di Paris. Kiper asal Brasil itu tampil bak benteng kokoh, menggagalkan berbagai peluang emas PSG yang seharusnya bisa berbuah gol. Namun, sepak bola memang penuh kejutan. Di tengah dominasi PSG, justru Liverpool yang mencetak gol. Harvey Elliott, yang baru masuk lapangan selama 47 detik, menjadi pahlawan dengan tembakan yang melesat ke gawang PSG. Itu satu-satunya tembakan tepat sasaran Liverpool sepanjang laga, dan berujung gol. Lolos begitu saja? Ini salah satu perampokan terbesar yang pernah terjadi dalam sepak bola, ujarnya, menyoroti betapa beruntungnya mantan timnya. Meski membawa pulang kemenangan, Liverpool harus bercermin. PSG tidak hanya menyerang dengan tajam, tetapi juga bertahan dengan disiplin tinggi. Enrique mengatur permainan dengan sempurna, sementara Slot tampak kesulitan menemukan solusi untuk keluar dari tekanan. Liverpool bermain pasif, tanpa kreativitas, dan nyaris tanpa ancaman berarti. Leg kedua di Anfield akan menjadi ujian sesungguhnya bagi The Reds. Jika Slot tidak bisa menemukan cara untuk menghadapi taktik PSG, bukan tidak mungkin Liverpool justru menjadi korban kebangkitan Les Parisiens. Keunggulan di atas kertas tidak berarti jika kalah di lapangan. Kini, pertanyaannya bukan lagi soal kemenangan 1-0, tetapi apakah Liverpool benar-benar siap menghadapi PSG yang sudah tahu kelemahan mereka? Jawaban itu akan terungkap di Anfield, di mana pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Legenda Juventus dan timnas Italia, Alessandro Del Piero, ikut menyoroti insiden kontroversial yang terjadi dalam laga PSG versus Liverpool di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2024-2025. Dalam komentarnya, Del Piero menyebut Vichak Kvaratskhelia sebagai pemain yang sangat tidak beruntung setelah golnya dianulir oleh VAR. Laga yang berlangsung di Parc des Princes pada dini hari tadi berlangsung sengit. PSG tampil dominan sejak awal, mengurung pertahanan Liverpool dengan serangan demi serangan. Pada menit ke-22, publik tuan rumah sempat bersorak ketika Kvaratskhelia berhasil membobol gawang Alisson Becker. Golnya terlihat begitu indah, kontrol sempurna, pergerakan cerdas, dan penyelesaian klinis. Sayangnya, kebahagiaan itu hanya bertahan sejenak. VAR kemudian turun tangan dan menganulir gol tersebut karena Kvaratskhelia dinilai berada dalam posisi offside. Keputusan itu menuai perdebatan karena margin offside yang sangat tipis. Del Piero, yang menyaksikan laga ini dan memberikan analisisnya di Sky Sports Italia, tak bisa menyembunyikan simpatinya terhadap sang winger. Sangat disayangkan gol itu dianulir. Jujur saya tertawa melihat keputusan itu, karena jaraknya begitu tipis. Jika melihat kualitas eksekusinya, itu adalah salah satu gol terbaik di laga ini, ujar Del Piero. Mantan kapten Juventus itu juga menilai bahwa Kvaratskhelia melakukan segalanya dengan sempurna, kontrol bola yang luar biasa, pergerakan yang cerdas, dan eksekusi yang presisi. Dia tahu betul di mana harus menembak. Timingnya sempurna. Gol itu sangat indah dan seharusnya menjadi bagian dari sejarah pertandingan ini. Sayangnya, VAR punya pandangan lain. Dianulirnya gol Kvaratskhelia ternyata menjadi momen yang harus dibayar mahal oleh PSG. Alih-alih memimpin, Les Parisiens justru harus menerima kenyataan pahit di akhir laga. Liverpool yang tampil lebih klinis justru mencuri kemenangan melalui gol Harvey Elliott di penghujung laga.
Skor akhir 1-0 untuk The Reds, yang kini berada di atas angin menjelang leg kedua di Anfield. PSG harus bekerja lebih keras jika ingin membalikkan keadaan, sementara Liverpool kini memiliki keunggulan berharga. Satu yang pasti, Kvaratskhelia mungkin masih akan terbayang-bayang oleh gol indahnya yang sirna begitu saja karena sentuhan VAR. Liverpool mulai bersiap menghadapi era baru. Klub berjuluk The Reds itu kini bergerak aktif mencari pengganti Mohamed Salah, bintang utama mereka yang masa depannya masih diselimuti spekulasi. Salah telah menjadi ikon di Anfield sejak bergabung dari AS Roma pada 2017. Namun Liverpool menyadari bahwa waktu terus berjalan dan regenerasi di lini serang menjadi kebutuhan mendesak. Sejak mengenakan seragam merah kebanggaan Liverpool, Salah telah mencatatkan namanya dalam sejarah klub. Pemain asal Mesir ini bukan hanya sekadar penyerang, melainkan mesin gol yang tak tergantikan. Konsistensinya dalam mencetak gol dan memberikan assist menjadikannya pemain kunci dalam berbagai kesuksesan The Reds. Di sepanjang karirnya bersama Liverpool, Salah telah mempersembahkan trofi-trofi bergengsi, termasuk Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, Piala Liga Inggris, Community Shield, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Statistiknya pun mencengangkan. Dalam 388 pertandingan di semua ajang, ia terlibat langsung dalam 351 gol, dengan rincian 241 gol dan 110 assist. Angka-angka tersebut mencerminkan betapa besarnya peran Salah dalam dominasi Liverpool di panggung domestik maupun Eropa. Namun, di usia 31 tahun, wacana permajaan skuad mulai mengemuka. Liverpool ingin memastikan bahwa lini serang mereka tetap tajam meskipun harus menghadapi kemungkinan kehilangan Salah dalam waktu dekat. Oleh karena itu, manajemen mulai membidik calon pengganti yang dianggap memiliki karakteristik serupa dengan sang bintang. Salah satu nama yang muncul dalam radar Liverpool adalah pemain muda berbakat dari Ajax Amsterdam. Dikenal memiliki gaya bermain yang mirip dengan Eden Hazard, sang pemain muda ini disebut-sebut sebagai titisan bintang Belgia tersebut. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuannya menggiring bola menjadikannya kandidat ideal untuk mengisi posisi yang selama ini dikuasai Salah. Meskipun Liverpool masih berjuang di berbagai kompetisi musim ini, manajemen klub tak ingin lengah dalam menyusun strategi jangka panjang. Arne Slot dan tim pelatih terus mengamati perkembangan pemain-pemain potensial yang bisa membawa The Reds tetap kompetitif di masa depan. Jika transfer ini terwujud, Liverpool akan kembali menunjukkan keahlian mereka dalam merekrut dan mengembangkan pemain muda berbakat. Strategi ini sudah terbukti sukses dengan hadirnya bintang-bintang seperti Sadio Mane, Luis Diaz, dan Darwin Núñez yang sebelumnya juga datang sebagai bagian dari regenerasi skuad. Perburuan suksesor Salah menjadi salah satu prioritas utama Liverpool. Keputusan besar menanti di Anfield, dan masa depan lini serang The Reds kini berada dalam tahap transisi yang penuh tantangan sekaligus harapan.